Ponselku bergetar di atas meja dapur, tepat saat lampu lorong mati sendiri. Aku berdiri tanpa bergerak, jantungku menabrak tulang rusuk, merasakan rumah ini tiba-tiba terlalu sunyi. Tak ada suara selain dengus napasku. Tak ada orang lain. Tapi rasa diawasi mengunci langkahku. Pesan itu muncul tanpa nama, tanpa foto, hanya satu kalimat pendek yang membuat perutku mengeras. Setahun setelah perceraian, dan dia memilih sekarang. Aku telanjang oleh ketidaksiapan, sementara seseorang di luar sana memegang kendali yang tak terlihat. Kepercayaan lama berderak, seolah dinding menyempit. Aku berhenti bernapas sejenak. Di antara detik yang menggantung, aku melihat detail kecil, waktu pengiriman yang tak mungkin, alamat IP yang terasa terlalu dekat. Dan saat itu aku tahu, pesan ini bukan untuk berdamai. Sunyi jatuh seperti debu. Ketakutan menetap, dingin dan berat. Pernahkah kamu merasakan firasat yang datang terlalu terlambat dan tahu pagi esok takkan sama? Lampu dapur masih menyala ketika ponselku bergetar lagi. Bukan keras, hanya cukup untuk membuat gelas di dekatnya berdenting pelan. Aku menoleh, lalu berhenti. Ada jeda aneh di dadaku, seperti tubuhku sudah tahu sesuatu sebelum pikiranku sempat menyusul. Sirahan. Sudah setahun sejak semuanya selesai. Setahun sejak rumah ini kembali hanya berisi satu napas. Rutinitas pagi, kerja, pulang, makan seadanya, tidur tanpa suara lain. Stabil, kata orang. Aman, kata diriku sendiri. Tapi stabil tidak pernah sama dengan utuh. Pesan itu muncul tanpa salam. Tanpa konteks. Hanya satu kalimat yang terasa terlalu singkat untuk membawa beban sebesar itu. Bahasanya formal, dingen. Tidak seperti caranya dulu, yang selalu berputar-putar, menyelipkan sindiran halus, atau sebaliknya, terlalu manis sampai terasa palsu. Aku membaca ulang. Lalu lagi. Ada sesuatu yang tidak pas, seperti melihat wajah yang dikenal tapi dengan mata orang lain. Jam pengiriman membuat alisku mengernyit. Terlalu dini. Terlalu tepat. Dulu ia selalu mengirim pesan larut malam, saat emosi sudah naik dan kontrolnya longgar. Pesan ini bersih. Teraker. Seolah ditulis dengan tangan yang sangat tenang. Apa maksudmu, tulisku? Hapus. Kutulis ulang. Hapus lagi. Aku tidak mengirim apapun. Aku berdiri lama di dapur, mendengarkan bunyi kulkas, detak jam dinding, dan suara langkah kakiku sendiri yang terdengar asing di lantai keramik. Rumah ini dulu penuh dengan perintah kecil yang dibungkus perhatian. Lampu harus dimatikan jam sekian. Pintu dikunci 2 kali. Tirai ditutup dengan cara tertentu. Semua demi keamanan. Aku menuruti, tanpa sadar pelan-pelan menyerahkan kendali. Perceraian memotong semua itu secara kasar. Lega, katanya. Tapi ada jenis kontrol yang tidak ikut pergi. Ia tinggal di kepala, membentuk firasat, rasa bersalah tanpa sebab, dan kebiasaan menebak suasana sebelum terjadi. Aku mencoba rasional. Mungkin ia hanya ingin klarifikasi. Mungkin ini tentang dokumen lama, atau urusan yang belum tuntas. Tapi kata-kata itu, terlalu rapi. Terlalu seperti pesan yang ingin dibaca orang lain. Malam turun perlahan. Lampu luar rumah menyala otomatis, membuat bayangan pagar memanjang ke dinding ruang tamu. Aku menutup tirai lebih cepat dari biasanya. Entah sejak kapan aku mulai menghitung langkah sendiri di rumah. Pesan itu belum kubalas. Tidak ada balasan lanjutan. Kesunyian digital yang justru terasa mengawasi. Aku duduk di sofa, menyalakan televisi tanpa suara. Cahaya layar bergerak-gerak di wajahku, tapi pikiranku kembali ke satu momen lama, caranya menatap saat ia tahu aku ragu. Diam, menunggu, membiarkanku bicara lebih dulu, lalu memelintir kata-kataku pelan-pelan. Ia tidak pernah berteriak. Itu yang membuatnya berbahaya. Getaran lain. Kali ini dari grup kerja. Aku hampir menghela napas lega, sampai sadar tanganku gemetar. Aku tidak seperti ini. Atau setidaknya, aku sudah lama belajar tidak seperti ini. Aku bangkit, memeriksa pintu. Kunci masih utuh. Jendela terkunci. Semua normal. Terlalu normal. Rasa aman yang dipaksakan selalu terasa tipis, seperti cat baru di dinding retak.
Aku tidur larut, dengan ponsel di meja samping ranjang. Lampu dimatikan, tapi aku tidak benar-benar gelap. Ada cahaya jalan yang menyelinap lewat celah tirai. Setiap suara kecil terdengar besar. Setiap bayangan bergerak terasa punya niat. Menjelang dini hari, aku terbangun tanpa mimpi. Hanya rasa berat di dada. Aku meraih ponsel. Tidak ada pesan baru. Tapi baterainya berkurang lebih banyak dari seharusnya. Aku tidak ingat memakainya. Pukul 3 lewat sedikit, suara itu datang. Ketukan. Keras. 3 kali. Tidak ragu. Aku duduk tegak, napas tercekat. Rumah ini tidak pernah menerima tamu jam segini. Ketukan kedua menyusul, lebih kuat, seperti tahu aku sudah terjaga. Aku tidak bergerak. Hanya mendengarkan darah di telinga sendiri. Siapa? Suaraku pecah, terlalu kecil. Tidak ada jawaban. Hanya keheningan yang menekan, berat dan panjang. Lalu satu ketukan lagi, paling keras. Seolah pintu bukan lagi batas. Aku berdiri perlahan, kaki dingin menapak lantai. Setiap langkah terasa terlalu bising. Saat tanganku menyentuh gagang pintu, ponselku bergetar lagi di belakang. Pesan masuk. Nomor yang sama. Aku tidak membacanya. Di luar, seseorang menghela napas. Pagi datang tanpa membawa kelegaan. Ketukan itu tidak berhenti sampai fajar benar-benar menipiskan gelap. Pada ketukan kelima, aku sudah tidak bisa membedakan mana suara dari luar dan mana suara dari dalam kepala. Aku berdiri di balik pintu seperti orang yang menunggu vonis, tangan masih digagang, napas ditahan terlalu lama. Ketika akhirnya aku membuka sedikit, bukan wajah yang kukenal yang menunggu. Dua pria berseragam berdiri di teras, cahaya pagi yang pucat membuat garis-garis di wajah mereka terlihat kaku, netral, terlatih. Di belakang mereka ada satu mobil dinas yang parkir miring, lampunya tidak menyala, tapi keberadaannya cukup untuk membuat rumahku tampak seperti tempat kejadian, bukan tempat tinggal. Selamat pagi, kata yang lebih tua, suaranya datar. Bapak tinggal sendiri. Aku mengangguk. Kata-kata itu terasa salah di mulut, seolah mengaku sesuatu. Kami dari kepolisian. Bisa bicara sebentar? Udara pagi masuk, dingin, membawa bau tanah basah dan asap motor jauh di jalan. Aku menepi, membiarkan mereka masuk ke ruang tamu yang mendadak terasa sempit. Televisi masih menyala tanpa suara dari semalam, menampilkan gambar iklan pagi yang cerah dan tidak tahu apa-apa. Ironi yang kejam. Aku mematikannya. Bunyi, klik, kecil itu terdengar seperti palu. Mereka berdiri, tidak duduk. Itu membuat mereka terlihat lebih tinggi, lebih punya kuasa. Aku duduk sendiri di ujung sofa, punggung lurus, tangan di atas lutut agar tidak terlihat gemetar. Yang muda membuka map tipis. Kertas-kertas di dalamnya rapi, bersih, seperti semuanya sudah disusun sebelum mereka mengetuk pintuku. Nama bapak, ia menyebut lengkap, lalu tanggal lahir. Betul? Betul. Bapak kenal seseorang bernama, ia menyebut nama yang membuat tubuhku menegang, meski hanya 1 detik. Mantan istriku. Nama yang sudah setahun tidak kuucap keras-keras. Aku menelan. Saya pernah menikah dengannya. Pernah. Yang tua mengulang kata itu pelan, seperti menandai sesuatu. Bercerai setahun lalu. Aku mengangguk lagi. Terlalu banyak anggukan. Terlalu sedikit kata. Yang muda melanjutkan, kami menerima laporan tadi malam. Tentang ancaman. Tentang upaya, menakut-nakuti dan mengintimidasi. Aku menatapnya, mencoba mencari celah, mencoba menemukan kalimat yang salah. Dari siapa? Dari pihak yang bersangkutan, jawabnya. Ruangan menjadi lebih dingin. Atau mungkin aku yang mendadak kehilangan darah di wajah. Aku ingin tertawa, bukan karena lucu, tapi karena absurditasnya terlalu tajam. Aku tidak menghubunginya. Bahkan pesan semalam pun aku tidak balas. Satu-satunya komunikasi datang dari dia, atau dari nomor yang mengaku dia. Apa bentuk ancamannya? Suaraku terdengar lebih serak dari yang kuinginkan. Yang tua mengeluarkan ponselnya, menampilkan layar ke arahku. Sebuah tangkapan layar. Pesan yang sama. Tapi ada yang berbeda. Kalimatnya sama,
namun di bawahnya ada rangkaian pesan lain, seolah ada percakapan yang belum pernah kulihat. Kata-kata kasar, kalimat yang mengarah pada kekerasan, ancaman akan datang pagi-pagi, dan membuatnya menyesal. Aku memandangnya seperti memandang foto diriku memakai wajah orang lain. Itu bukan dari saya, kataku cepat, terlalu cepat. Saya tidak mengirim itu. Nomor pengirim tercatat nomor bapak, kata yang mudah, dan cara ia mengucapkannya membuatnya terdengar seperti fakta yang tidak butuh perdebatan. Aku meraih ponselku sendiri dari meja. Tangan gemetar, aku membuka pesan yang masuk terakhir saat aku berdiri di balik pintu tadi malam. Pesan itu masih ada. Satu kalimat pendek. Tidak ada rangkaian ancaman. Tidak ada percakapan panjang. Aku menunjukkan layar itu kepada mereka, seperti orang yang membawa bukti sederhana untuk menolak hukuman mati. Ini yang saya terima, kataku. Cuma ini. Saya bahkan tidak membalas. Yang tua menatap layar, lalu menatapku. Tidak ada perubahan ekspresi. Netralnya menekatkan. Netral itu seperti pintu yang tidak bisa dibuka. Bapak yakin tidak ada pesan yang dihapus? Tanyanya. Aku ingin menjawab dengan marah, tapi marah adalah kemewahan ketika dua polisi berdiri di ruang tamumu. Aku menggeleng. Saya tidak menghapus apapun. Yang muda mencatat sesuatu. Pena bergerak pelan, suara gorisannya terdengar jelas, seperti menggambar garis pembatas yang tidak bisa kuloncati. Bapak punya konflik dengan mantan istri? Pertanyaan itu datang seperti pisau yang tidak terlalu tajam, tapi tepat. Aku terdiam lebih lama dari seharusnya. Karena konflik itu ada, pernah ada, selalu ada dalam bentuk yang tidak pernah tercatat. Bukan konflik yang berteriak, bukan konflik yang memukul. Konflik yang halus. Keputusan kecil yang diambil untukku, kata-kata yang membuatku meragukan ingatanku sendiri, caranya mengulang kejadian dengan versi yang selalu membuatku tampak salah. Dalam laporan apapun, itu akan terdengar seperti pertengkaran biasa. Padahal itu adalah cara menghancurkan orang tanpa meninggalkan bekas di kulit. Kami berpisah baik-baik. Aku berbohong dengan rapi, karena itulah jawaban aman. Tidak ada masalah besar. Yang tua mengangguk kecil, seolah jawaban itu sudah diprediksi. Bapak masih punya kunci cadangan rumah dia? Pertanyaan itu membuat tenggorokanku mengering. Tidak. Masih sering lewat area rumah dia? Tidak. Masih menyimpan foto atau rekaman yang berkaitan dengan dia. Aku memicingkan mata. Apa hubungannya? Yang muda menatapku untuk pertama kalinya dengan sesuatu yang bukan sekadar netral, kewaspadaan. Ada indikasi stalking, katanya singkat. Dunia menyempit. Kata itu punya bobot khusus. Stalking bukan hanya tindakan, tapi label. Begitu label ditempel, semua gerak-gerikmu akan dibaca ulang, semua kebetulan akan jadi pola. Dan yang paling menakutkan, sistem lebih suka pola daripada kebetulan. Aku mencoba berpikir seperti mereka, bukan seperti korban. Jika ada laporan, mereka datang. Jika ada nomor, mereka cek. Jika ada tangkapan layar, mereka jadikan pegangan. Dan siapa yang terlihat paling mungkin? Mantan suami. Lelaki yang pernah punya akses. Lelaki yang punya sejarah. Lelaki yang mudah dijadikan cerita. Kemarin malam, kataku, memaksa suara tetap rata, saya justru menerima pesan dari nomor itu. Saya tidak tahu siapa yang kirim. Saya curiga itu bukan dia. Yang tua mengangkat alis tipis. Gerakan kecil, tapi cukup untuk membuatku merasa bodoh. Curiga tidak bisa dijadikan bukti. Boleh kami lihat ponsel Bapak? Tanya yang muda. Permintaan itu terdengar sopan, tapi yang tersisa hanya pilihan. Aku menyerahkan ponselku, dan rasa kosong langsung mengisi telapak tanganku yang kini tidak memegang apa-apa. Mereka memeriksa cepat, profesional. Jari mereka bergerak tanpa ragu, seperti mereka sudah terbiasa membuka kehidupan orang lain. Bapak punya aplikasi pesan lain? Tanya yang tua. Ada. Tapi saya jarang pakai. Pernah pakai VPN? Atau aplikasi pengubah nomor? Aku menggeleng. Tidak. Hening jatuh di antara kami. Di luar, suara sapu tetangga menyapu halaman. Bunyi seret-seret itu terdengar biasa,
tapi hari ini terasa seperti soundtrack yang salah. Aku bisa membayangkan tetangga itu melirik ke terasku, melihat mobil dinas, lalu menyimpulkan cerita sebelum jam 8 pagi. "Bapak bekerja di mana?" tanya yang muda. Aku menjawab. Ia mencatat. Semua hal biasa tiba-tiba terdengar seperti bagian dari berkas. Nama kantor, alamat, jam kerja. Mereka bertanya tentang temanku, keluargaku, siapa yang terakhir mengunjungi rumah. Semakin aku menjawab, semakin aku merasa menyerahkan potongan-potongan diri yang akan disusun orang lain sesuai kebutuhan. Yang tua menutup mapnya perlahan. "Untuk sementara, kami minta Bapak kooperatif," katanya. "Ada kemungkinan akan dipanggil untuk klarifikasi lebih lanjut." "Klarifikasi?" Aku mengulang, seolah kata itu bisa kupegang. "Apa saya dituduh?" Ia menatapku, tidak terburu-buru. "Belum. Tapi ada laporan resmi. Dan ada bukti awal." "Bukti awal yang dipelintir," bisikku tanpa sadar. Yang muda mendongak. "Maksud Bapak?" Aku menarik napas, lalu melepaskannya pelan. "Pesan itu bisa dipalsukan. Tangkap layar bisa diedit. Nomor bisa disalahgunakan." Yang tua tidak membantah. Ia juga tidak mengiyakan. Ia hanya berkata, "Itu yang akan kami dalami." Mereka berdiri hendak pergi. Aku ikut berdiri, otomatis, seperti pelayan yang mengantar tamu. Di depan pintu, yang tua berhenti sebentar, menoleh. "Bapak jangan coba menghubungi pihak pelapor, ya," katanya. "Jangan ke rumahnya. Jangan kirim pesan. Jangan membuat situasi makin rumit." Aku mengangguk. Lagi-lagi anggukan. Ketika mereka keluar, udara di ruang tamu seperti tertinggal. Aku menutup pintu, mengunci 2 kali, lalu bersandar di kayu pintu. Nafasku pendek. Aku menatap lantai, seakan lantai bisa memberiku jawaban yang tidak bisa diberikan siapapun. Dari jendela kecil di samping pintu, aku melihat tetangga di seberang berdiri di balik tirai. Ia cepat-cepat menyingkir saat mata kami hampir bertemu. 1 detik itu cukup untuk membuat dadaku terasa panas. Mereka sudah mulai menilai. Ponselku kembali di tangan. Ada bekas hangat dari jari polisi yang tadi memegangnya. Aku membuka percakapan dengan nomor itu. 1 pesan masuk semalam. Tidak ada yang lain. Aku menekan detail kontak. Tidak ada nama. Hanya angka. Angka yang tiba-tiba terasa seperti pintu ke ruangan gelap. Aku membuka laptop, mencoba mencari cara sederhana untuk membuktikan apapun. Riwayat panggilan. Data waktu. Tapi semakin aku mengklik, semakin aku sadar, aku sedang bertarung di medan yang bukan milikku. Sistem punya log. Operator punya data. Polisi punya akses. Aku hanya punya perasaan dan 1 pesan pendek yang tidak membuktikan apa-apa selain bahwa aku takut. Di kantor, udara AC terasa lebih dingin dari biasanya. Orang-orang bicara seperti biasa, tapi ada jeda aneh saat aku lewat. Ada mata yang tidak langsung menatap. Ada suara yang mengecil setengah nada. Aku menyapa, beberapa membalas. Tapi rautnya berbeda, seperti mereka sedang memegang informasi yang belum boleh diucapkan. Siang itu, atasanku memanggilku ke ruangannya. Pintu ditutup. Kaca buram memantulkan siluet kami seperti 2 orang asing. "Polisi datang ke rumahmu?" Ia bertanya pelan, seolah takut dinding mendengar. Aku membeku. "Bapak tahu dari mana?" Ia mengusap kening. "Ada telepon tadi pagi. Mereka menanyakan jadwalmu." "Itu prosedur," katanya. Aku menatap meja. Kayu meja itu punya serat yang tiba-tiba menarik perhatianku, karena aku butuh sesuatu yang stabil untuk ditatap. "Ada masalah apa?" atasanku bertanya, masih pelan. Aku ingin berkata tidak ada. Tapi kata, tidak ada, terasa rapuh. Aku memilih kalimat yang paling netral. "Ada laporan dari mantan istri. Mereka salah paham." Atasanku menggilan napas. Ia tidak tampak marah. Tapi ada jarak yang tercipta, jarak profesional yang biasa muncul sebelum orang menyiapkan langkah aman untuk dirinya sendiri. "Kalau ada apa-apa, kabari," katanya. "Jaga diri." Kalimat itu terdengar seperti simpati, tapi juga seperti peringatan halus bahwa aku sekarang risiko. Sepulang kerja,
langit mendung. Motor melewati genangan, memercikkan air kotor ke pinggir jalan. Aku berjalan lebih cepat, ingin sampai rumah sebelum gelap, meski aku tidak tahu apa gunanya. Rumah tidak lagi terasa seperti perlindungan. Ia hanya tempat di mana aku sendirian dengan pikiran. Di depan pagar, aku melihat bekas ban mobil di tanah basah. Tidak jelas baru atau lama. Tapi otakku memilih baru. Otakku selalu memilih kemungkinan terburuk lebih dulu. Aku masuk, mengunci, menyalakan semua lampu. Terlalu terang. Tapi gelap terasa lebih buruk. Malamnya aku duduk di lantai ruang tamu, laptop terbuka, ponsel di samping, catatan kecil dengan kronologi jam demi jam. Aku menulis waktu pesan masuk, waktu aku terbangun, waktu ketukan, waktu polisi datang. Aku mengulang-ulang, mencari satu titik yang tidak cocok. Ketidakselarasan itu ada, aku merasakannya, tapi rasa tidak bisa dibawa ke kantor polisi. Aku menghubungi satu teman lama lewat telepon, suara berusaha biasa. "Lu baik-baik aja?" Dia bertanya. "Ada masalah kecil?" jawabku. Polisi sempat datang. Hening di ujung sana. Hening yang terlalu panjang untuk disebut normal. "Masalah apa?" Aku menelan. "Soal mantan." Hening lagi. Lalu suara teman itu berubah, lebih pelan. Gue gak enak ngomongnya. Tapi hati-hati, ya. Orang sekarang gampang percaya cerita. Kalimat itu memukul lebih keras daripada pertanyaan polisi. Karena itu berarti rumor sudah bergerak lebih cepat dari fakta. Dan rumor selalu punya kaki yang lebih banyak. Setelah menutup telepon, aku memandangi layar ponsel lama. Nomor itu diam. Seolah ia puas melihat aku berputar-putar. Aku memikirkan mantanku, caranya menyusun kalimat. Caranya terlihat seperti korban tanpa memaksa orang percaya. Ia selalu tahu bagaimana memanfaatkan simpati. Ia selalu tenang saat orang lain panik. Dan sekarang, ketenangannya terasa seperti tangan yang menekan leherku pelan-pelan. Sekitar pukul 11, ponselku berdering. Nomor tak dikenal. Aku menatapnya sampai berhenti. Detik-detiknya terasa panjang, seperti jarum jam bergerak di air kental. Setelah berhenti, ada pesan masuk dari nomor itu, bukan nomor semalam, tapi yang baru. Hentikan, tulisnya. Satu kata. Tidak ada subjek. Tidak ada objek. Tapi rasa ancamannya jelas. Seperti seseorang berdiri sangat dekat di belakangku. Aku tidak membalas. Aku mematikan lampu kamar, tapi tidak tidur. Aku duduk di tepi ranjang, mendengarkan rumah. Mendengarkan pipa air, angin di ventilasi, suara kecil yang biasanya diabaikan. Sekarang semuanya terdengar seperti kode. Pagi berikutnya, aku dipanggil ke kantor polisi untuk klarifikasi awal. Gedungnya bau karbol dan kertas tua. Kursi Tunggadenjen. Orang-orang lalu lalang dengan wajah yang terlalu biasa untuk tempat yang menyimpan banyak nasib. Seorang penyidik memanggil namaku. Ruangannya sempit, kipas angin berputar pelan di langit-langit, mengaduk udara panas tanpa benar-benar mendinginkan. Di dinding ada kalender, tanggal hari ini diberi lingkaran merah. Seolah hari ini memang harus dicatat. "Bapak santai saja," katanya, nada suaranya lebih ramah daripada dua polisi kemarin. Tapi keramahan di sini tidak berarti aman. Keramahan hanya cara membuat orang bicara lebih banyak. Ia menanyakan hal-hal yang sama, lalu membuka map. Tangkapan layar itu kembali muncul, rangkaian pesan ancaman yang tidak pernah kutulis. Ia meletakkannya di atas meja seperti benda tajam. "Bapak mengenali gaya bahasa ini?" ia bertanya. Aku menatap kertas itu lama. Ada beberapa kata yang memang pernah kupakai, dulu, saat marah. Kata-kata yang sudah kukubur. Kata-kata yang, jika ditarik ke permukaan, bisa terlihat seperti bukti karakter. "Tidak," jawabku, dan untuk pertama kalinya aku tidak yakin apakah itu bohong atau hanya pertahanan. Penyidik itu menyilangkan tangan. "Pelapor bilang Bapak masih sering mengawasi. Masih mengirim pesan lewat nomor lain. Masih datang dek. Bapak punya alibi tadi malam." Pertanyaan itu membuatku tersenyum pahit. Saya di rumah. Sendiri. Di ruangan seperti ini, sendiri, terdengar seperti
Tidak ada yang bisa membenarkan. Penyidik itu menatapku sebentar, lalu menunduk membaca lagi. Ia seperti sedang memilih kata-kata yang paling efektif, bukan yang paling benar. Bapak tahu, katanya akhirnya, kasus seperti ini biasanya bermula dari relasi yang tidak selesai. Aku ingin mengatakan relasi itu selesai karena aku memaksanya selesai agar tidak hancur. Tapi aku tahu kalimat itu akan terdengar defensif. Ada saksi yang menguatkan laporan, lanjutnya. Siapa? Suaraku lebih tajam dari yang kuinginkan. Penyidik itu tidak langsung menjawab. I menitap map perlahan. Bunyi kertas yang bergeser terdengar jelas, seperti pintu besi digeser. Pihak pelapor, katanya. Dan saksi utama yang kami catat adalah mantan istri Bapak sendiri. Udara di ruangan itu seakan berhenti bergerak. Aku menatapnya, dan di balik kaca matanya aku melihat sesuatu yang dingin. Proses ini sudah punya arah. Aku berdiri dari kursi dengan lutut yang terasa jauh lebih lemah daripada yang seharusnya. Kebenaran terasa makin jauh. Aku keluar dari ruang penyidik dengan langkah yang tidak sepenuhnya milikku. Lorong kantor polisi terasa lebih panjang dari saat aku masuk. Lampu neon berdengung, satu mati, satu menyala, menciptakan ritme yang membuat kepala berdenyut. Di bangku tunggu, seorang ibu memeluk anaknya yang tertidur. Anak itu bernapas tenang, dunia belum menyentuhnya. Aku menunduk, merasa seperti sedang meninggalkan dunia yang sama. Hari-hari setelah itu berubah menjadi potongan-potongan waktu tanpa batas jelas. Pagi datang tanpa makna, malam turun tanpa penutup. Setiap panggilan telepon membuat bahuku menegang. Setiap nomor tak dikenal terasa seperti jerat baru. Aku mulai mematikan ponsel beberapa jam sehari, lalu menyalakannya lagi dengan rasa bersalah, takut aku melewatkan sesuatu yang akan menentukan nasibku. Interogasi Berilang. Ruangan berbeda, wajah berbeda, pertanyaan hampir sama. Mereka selalu tenang. Itu yang paling melelahkan. Tidak ada teriakan, tidak ada ancaman terbuka. Hanya pengulangan. Seolah kebenaran bisa aus jika digesek cukup lama. Bapak yakin tidak mengirim pesan ini? Yakin. Yakin tidak datang ke rumah pelapor? Yakin. Yakin tidak berniat menakut-nakuti. Kata, yakin, lama-lama terdengar kosong, seperti bunyi tanpa arti. Aku mulai bertanya dalam hati, yakin versi siapa yang akan menang? Mereka menunjukkan potongan bukti baru. Log waktu. Riwayat lokasi kasar. Pernyataan tertulis. Semuanya tampak mengarah satu arah, seperti anak panah yang dipasang rapi di papan. Aku berdiri di ujungnya. Setiap kali aku mencoba menunjuk ketidaksesuaian, mereka mencatat, mengangguk, lalu kembali ke papan. Bapak paham, kata salah satu penyidik suatu sore, kami hanya menyusun apa yang ada. Kalimat itu terdengar netral, tapi bagiku itu seperti pengakuan bahwa aku bukan lagi orang, hanya variabel. Di luar kantor polisi, hidupku mulai mengerut. Rekan kerja berhenti mengajakku makan siang. Obrolan di grup kantor tetap berjalan, tapi namaku jarang disebut. Jika disebut, selalu dengan formalitas berlebihan. Atasanku memintaku bekerja dari rumah, sementara yang tidak punya tanggal akhir. Tetangga tidak lagi menyapa. Ada yang berpura-pura sibuk saat aku lewat. Ada yang menatap terlalu lama, lalu cepat-cepat masuk rumah. Aku menjadi bayangan yang bergerak di lingkungan sendiri. Malam-malam menjadi paling berat. Sunyi memanggil ingatan. Aku teringat caranya dulu duduk di tepi ranjang, membelakangiku, diam berjam-jam sampai aku meminta maaf tanpa tahu salah apa. Aku teringat caranya berkata, kamu terlalu sensitif, setiap kali aku merasa ada yang tidak beres. Aku teringat bagaimana aku belajar meragukan persepsiku sendiri demi menjaga kedamaian palsu. Sekarang, keraguan itu kembali. Lebih kejam, karena datang bersamaan dengan cap resmi. Bagaimana jika aku memang pernah menulis kata-kata itu? Bagaimana jika kemarahan lama bocor lewat cara yang tidak kuingat? Pikiran itu menyelinap saat aku paling lelah, saat pertahananku turun. Aku membencinya, tapi ia datang lagi, berulang. Aku membuka kembali pesan-pesan lama, arsip percakapan bertahun-tahun lalu. Aku membaca dengan mata baru, mencari pola yang bisa memberatkanku.
Setiap kalimat lama terasa seperti jebakan. Setiap emotikon terasa seperti isyarat yang bisa ditafsirkan ulang. Di tengah kekacauan itu, satu detail kecil mulai mengganggu pikiranku. Di salah satu tangkapan layar yang ditunjukkan polisi, ada jeda waktu aneh antara dua pesan ancaman. 5 menit. Terlalu lama untuk percakapan marah. Terlalu rapi. Aku ingat caranya menulis saat emosi. Cepat, bertubi-tubi, tanpa jeda. 5 menit itu terasa seperti waktu berpikir. Waktu menyusun. Aku menyebutkannya pada penyidik berikutnya. Ia mendengar, mengangguk, lalu berkata, "Bisa saja Bapak berhenti sejenak." Bisa saja. Dua kata yang bisa menenggelamkan apapun. Aku pulang dengan kepala berat. Di rumah, aku duduk di lantai, bersandar pada sofa, menatap dinding kosong. Jam berdetak. Aku menghitungnya, hanya untuk memastikan waktu masih bergerak. Telepon dari ibuku datang malam itu. Suaranya terdengar lebih tua dari terakhir kali kami bicara. "Kamu baik-baik saja?" tanyanya. Aku ingin berkata iya. Aku selalu ingin berkata iya. Tapi kata itu tidak keluar. Mereka bilang, "Ada masalah," lanjutnya hati-hati. "Tetangga sini dengar dari saudara jauhmu." Lingkaran itu menyebar. Lebih cepat dari yang bisa kuhentikan. "Aku tidak salah," kataku akhirnya. Kalimat sederhana yang terasa seperti sumpah. Ibuku diam lama. Lalu, "Ibu percaya. Tapi kamu harus kuat." Percaya. Kata itu menenangkan sekaligus menyakitkan. Karena aku tahu kepercayaan ibu tidak akan menghentikan proses. Setelah telepon ditutup, aku menangis untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai. Tidak terisak, tidak keras. Hanya air mata yang jatuh tanpa suara, seperti tubuh akhirnya menyerah sebentar. Setelahnya, yang tersisa hanya kosong. Beberapa hari kemudian, aku menerima surat panggilan resmi. Kertasnya tebal, bahasanya kaku. Membacanya membuat dadaku sesak. Ada kata-kata tentang kemungkinan penahanan sementara jika diperlukan untuk kepentingan penyelidikan. Kemungkinan itu terasa sangat nyata. Aku membawa surat itu ke meja makan, meletakkannya di antara piring kosong dan cangkir kopi dingin. Inilah hidupku sekarang, potensi ditahan, tanpa pernah melakukan apa yang dituduhkan. Di kantor polisi berikutnya, penyidik terlihat lebih formal. Nada suaranya tidak berubah, tapi ada jarak baru. Ia menjelaskan prosedur, hak, dan kewajiban dengan suara yang terdengar seperti rekaman. Jika diperlukan, katanya, kami bisa mengajukan penahanan. Aku mengangguk. Aku sudah kehabisan reaksi. Tapi, ia menambahkan, membuka berkas lain, ada satu hal yang sedang kami cek. Aku mendongak. Ada perbedaan metadata pada beberapa bukti digital, katanya. Tidak besar. Tapi cukup menarik. Kata itu, menarik, jatuh pelan, tapi menyalakan sesuatu di dalam dadaku. Bukan harapan penuh. Lebih seperti percikan kecil di ruang gelap. Apa maksudnya? Tanyaku, hati-hati. Waktu unggah dan waktu tangkapan layar tidak sepenuhnya selaras. Jawabnya. Kami masih menelusuri. Aku tidak tersenyum. Aku tidak berani. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sepenuhnya tenggelam. Ada retakan kecil di dinding yang menekanku. Namun percikan itu cepat padam ketika ia menutup berkas. Selama proses ini, katanya, Bapak sebaiknya siap jika dipanggil kapan saja. Kata, siap, terdengar ironis. Siap untuk kehilangan kebebasan. Siap untuk dilihat sebagai sesuatu yang bukan diriku. Aku pulang dengan langkah pelan. Di rumah, aku mengemas tas kecil. Bukan karena aku yakin akan ditahan hari itu, tapi karena tidak siap lebih menakutkan. Aku melipat baju seperlunya, memasukkan sikat gigi, charger, buku tipis yang belum selesai kubaca. Setiap benda terasa seperti pengakuan bahwa skenario terburuk mungkin terjadi. Malam itu aku duduk di ranjang, tas di sudut kamar. Lampu redup. Aku mendengarkan napasku sendiri, memastikan aku masih di sini, masih utuh. Pikiran tentang sel, tentang pintu besi, tentang waktu yang akan berjalan tanpa aku, datang silih berganti. Aku menutup mata. Di kegelapan, aku mengulang satu kalimat, seperti mantra,
Aku tidak salah. Aku tidak salah. Tapi kebenaran, aku mulai belajar, tidak selalu cukup untuk melindungi siapapun. Ponsel keberjederpellen. Pesan baru. Dari nomor tak dikenal. Aku membukanya dengan jantung di tenggorokan. Kita belum selesai. Aku meletakkan ponsel perlahan. Di luar, hujan mulai turun, menampar genteng dengan suara ritmis. Aku duduk diam, membiarkan suara itu menelan pikiranku. Jika penahanan datang, aku harus bertahan. Karena bertahan kini menjadi satu-satunya pilihan. Aku berhenti menunggu. Pada suatu pagi yang terlalu sunyi, aku sadar ketakutan hanya membuatku diam di tempat, dan diam adalah kemewahan yang tidak lagi kumiliki. Aku bangun sebelum alarm, duduk di tepi ranjang, dan memutuskan untuk bertahan dengan cara paling dingin yang kupunya, mengamati. Aku mematikan notifikasi ponsel, kecuali yang penting. Aku mencatat jam bangun, jam tidur, jam pesan masuk. Disiplin kecil, seperti menata napas sebelum menyelam. Ketika dunia di luar berisik dengan tuduhan, aku memilih sunyi yang terkontrol. Sunyi yang bekerja untukku. Di meja makan, kertas-kertas kronologi tertata seperti peta perang. Jam demi jam. Tanggal demi tanggal. Aku menuliskan ulang semua, pesan pertama, jeda waktu, ketukan dini hari, kedatangan polisi, interogasi, ancaman penahanan. Aku memberi tanda pada bagian yang terasa tidak pas, seperti simpul longgar di kain yang terlalu rapi. Aku belajar kembali caranya berpikir jernih. Tidak dengan menyangkal rasa takut, tapi dengan menaruhnya di tempat yang tepat. Ketakutan menjadi alarm, bukan pengendali. Aku berhenti membayangkan skenario terburuk dan mulai memeriksa detail terkecil. Polanya muncul perlahan, seperti gambar yang baru terlihat jika kau mundur 2 langkah. Gaya bahasa pesan ancaman berbeda dengan pesan pembuka. Pilihan kata tidak konsisten. Tanda baca muncul di tempat yang aneh. Ada spasi ganda di satu pesan, kebiasaan yang tidak pernah kulakukan. Hal-hal kecil, hampir tak berarti, kecuali jika kau tahu apa yang kau cari. Aku teringat masa lalu, bukan dengan emosi, tapi dengan ketelitian. Caranya dulu memintaku mengulang cerita agar versinya terdengar lebih masuk akal. Caranya menyusun narasi untuk orang lain, tenang, penuh jeda, seolah kebenaran adalah sesuatu yang bisa diedit. Pola manipulasi itu tidak hilang, ia hanya berganti medium. Aku mulai mencari bantuan tanpa mengumumkan. Tidak ke polisi, tidak ke teman dekat yang sudah takut namaku disebut. Aku mencari informasi, bukan simpati. Forum kecil, artikel teknis, cara kerja metadata. Cara pesan bisa disamarkan, diteruskan, atau disisipkan. Setiap klik terasa berisiko, seperti membuka pintu yang tidak boleh dibuka. Tapi waktu menekan dari belakang. Suatu malam, aku menyusun ulang tangkapan layar yang ditunjukkan penyidik berdasarkan ingatanku. Aku mencocokkan font, jarak baris, ikon baterai. Ada ketidaksinkronan kecil, versi sistem operasi. Ikon di satu tangkapan layar tidak mungkin muncul di tanggal yang tertera. Terlalu teknis untuk kebanyakan orang. Terlalu spesifik untuk kebetulan. Aku menulis temuan itu dengan bahasa paling sederhana. Bukan tuduhan. Hanya observasi. Aku menyimpannya, belum kukirim ke siapapun. Bukti harus bernapas dulu sebelum ditunjukkan. Risiko meningkat saat aku mencoba melacak jejak digital. Aku menggunakan komputer lama, jaringan berbeda, waktu yang tidak biasa. Setiap langkah diambil dengan jeda, memastikan tidak meninggalkan pola yang mudah dibaca. Aku tidak tahu siapa yang memperhatikan, atau dari mana. Sebuah alamat IP muncul, samar, seperti bayangan. Tidak statis. Berpindah. Tapi ada satu kesamaan, ia tidak berasal dari lokasi yang pernah kukunjungi. Bukan rumahku. Bukan kantorku. Bahkan bukan kota ini. Hatiku berdebar, bukan karena takut, tapi karena fokus. Ini bukan tentang aku lagi. Ini tentang seseorang yang ingin aku terlihat bersalah. Aku mengingat pesan pertama. Waktu pengiriman. Detik yang tepat. Aku membandingkannya dengan log jaringan umum. Ada lonjakan aktivitas di jam yang sama, dari sumber yang tidak biasa. Tidak membuktikan apa-apa sendirian,
tapi cukup untuk menunjukkan bahwa pesan itu mungkin bukan dikirim dari tangan yang dituduhkan. Aku membawa temuan awal ini ke penyidik dengan langkah hati-hati. Aku tidak ingin terlihat defensif. Aku ingin terlihat seperti orang yang membantu mereka melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Ia mendengarkan. Matanya tidak berubah, tapi cara ia mencondongkan badan sedikit ke depan adalah tanda kecil yang kupelajari untuk dikenali. Ketertarikan. Kami cek, katanya singkat. Keluar dari kantor itu, aku tidak merasa lega. Aku merasa sedang berlari di lorong yang semakin sempit. Setiap hari tanpa keputusan adalah tekanan. Setiap malam tanpa kabar adalah ancaman. Di rumah, aku memasang rutinitas baru. Pintu dikunci 2 kali, tapi bukan karena takut. Karena catatan. Aku mencatat waktu suara di luar, langkah di jalan, motor yang berhenti terlalu lama. Aku belajar membedakan suara biasa dan suara yang ingin diperhatikan. Kewaspadaan tajam menggantikan kepanikan. Suatu sore, hujan turun deras. Aku duduk di dekat jendela, menatap tetesan yang membelokkan cahaya lampu jalan. Ponsel keberjeter. Pesan dari nomor tak dikenal lagi. Kali ini bukan ancaman. Sebuah tautan. Aku tidak membukanya. Aku memeriksa alamatnya. Disamarkan. Aku menyalin sebagian, mencari kecocokan. Jantung keberdetak-pelan, teratur. Ini bukan jebakan impulsif. Ini undangan yang ingin terlihat kebetulan. Aku mengabaikannya. Beberapa jam kemudian, pesan lain masuk. Kamu salah sasaran. Kalimat itu membuat tengkukku dingin. Salah sasaran berarti ada sasaran lain. Atau berarti aku bukan satu-satunya. Aku memikirkan jaringan yang lebih luas. Orang-orang yang diuntungkan jika aku tersingkir. Orang-orang yang tahu cara kerja sistem. Orang-orang yang terbiasa mengatur narasi. Mantanku mungkin wajahnya. Tapi tangan yang bekerja bisa lebih dari satu. Waktu terus menekan. Penyidik menelepon, meminta klarifikasi tambahan. Nada suaranya lebih cepat dari biasanya. Ada sesuatu yang bergerak, tapi aku tidak tahu arahnya. Aku mempercepat langkah. Aku menghubungi satu kontak lama. Bukan teman dekat, bukan keluarga. Seseorang yang dulu bekerja di bidang teknis, yang tidak terikat emosional denganku. Kami bertemu singkat, di tempat umum, dengan jarak aman. Bisa dilihat, katanya setelah mendengar ringkasanku. Tapi kamu harus siap. Siap apa? Tanyaku. Kalau kamu benar, ini bukan kerja satu orang. Kalimat itu menempel di kepalaku sepanjang jalan pulang. Malam itu aku menyusun semua bukti digital di satu folder terenkripsi. Kronologi, catatan, tangkapan layar, analisis sederhana. Aku memberi nama netral. Tidak provokatif. Aku membuat salinan di 2 tempat berbeda. Satu fisik, satu cloud. Aku belajar untuk tidak menaruh semua telur di satu keranjang. Pukul 2 dini hari, listrik padam sesaat. Gelap datang tiba-tiba, lalu lampu darurat menyala. Jantung kemelanjak. Aku duduk diam, mendengarkan. Tidak ada suara lain. Listrik kembali. Jam di dinding berkedip, lalu berjalan lagi. Aku menuliskan waktu padam itu di catatan. Pagi berikutnya, aku membuka laptop. Folder utama Ada. Aku membukanya. Layar kosong. Folder itu hilang. Aku mencari. Aku menyegarkan. Aku memeriksa drive lain. Tidak ada. Salinan cloud. Akses ditolak. Kata sandi berubah. Napas berhenti sejenak. Lalu datang berat, seperti baru belajar bernapas lagi. Aku duduk, menatap layar yang memantulkan wajahku sendiri, tenang di luar, runtuh di dalam. Bukti utama lenyap. Tanpa suara. Tanpa jejak. Aku menutup laptop perlahan. Tanganku tidak gemetar. Itu yang paling menakutkan. Ketika panik menghilang, yang tersisa adalah kesadaran dingin bahwa seseorang berada beberapa langkah di depanku. Dan kali ini, aku tahu aku tidak sendirian lagi. Bantuan mungkin datang dari arah yang tidak kuduga. Pesan itu datang tanpa salam. Tanpa ancaman. Hanya satu baris yang membuat tengkukku menegang. Folder bisa dipulihkan. Tapi tidak dari tempatmu. Aku membaca berulang,
memastikan aku tidak mengada-ada. Nomor pengirim baru. Bukan yang sebelumnya. Aku menunggu detak jantungku turun sebelum membalas. Diam lebih lama adalah bagian dari strategi sekarang. Siapa ini? Tulisku akhirnya. Balasan tidak datang cepat. 5 menit. Sepulo. Aku membiarkan ponsel di meja, berjalan ke dapur, menuang air, meminumnya perlahan. Ketika kembali, layar menyala. Orang yang tidak ingin kamu jatuh sendirian. Kalimat itu terdengar seperti umpan. Atau pengakuan. Aku tidak tahu. Tapi setelah folderku lenyap tanpa jejak, setiap suara dari luar sistem terasa seperti satu-satunya pintu yang tersisa. Kami sepakat bertukar informasi dengan syarat minimum. Tidak ada nama. Tidak ada lokasi. Hanya potongan data yang bisa diverifikasi. Aku mengirim kronologi singkat, tanpa opini. Ia membalas dengan satu hal yang membuatku duduk tegak. Waktu padam listrik dini hari itu tercatat di lebih dari 1 titik kota. Bukan gangguan biasa. Tarancana. Synchron. Bukan kebetulan, tulisnya. Aku menatap jam dinding. Bunyi detiknya terasa lebih keras. Jika listrik padam bersamaan, maka akses ke sistem tertentu juga terganggu. Jendela kecil untuk masuk, mengubah, lalu keluar tanpa jejak. Bukan kerja orang awam. Kami berbicara lewat pesan pendek, terpotong-potong, seolah masing-masing takut membentuk pola. Ia meminta satu hal dariku, salinan analog, catatan tangan, foto layar, apapun yang tidak tersimpan di awan. Aku mengirim foto catatanku, sebagian, dengan sudut yang kupotong. Ia membalas dengan analisis singkat, tepat sasaran, tanpa basa-basi. Cara kerja tenang. Terlalu tenang untuk orang yang tidak terbiasa dengan tekanan. Ini bukan cuma soal mantanmu, tulisnya. Ada pola penyeragaman narasi. Sama di beberapa kasus. Aku berhenti bernapas sejenak. Beberapa kasus berarti ada korban lain. Atau target lain. Aku ingin bertanya lebih jauh, tapi naluriku menahan. Informasi adalah mata uang. Terlalu cepat boros berarti bangkrut. Kami menyusun strategi kecil. Memancing, bukan menyerang. Membiarkan lawan percaya mereka masih memegang kendali. Aku diminta melakukan hal yang terasa berbahaya, mengajukan klarifikasi tambahan ke penyidik dengan satu detail sengaja keliru. Umpan. Jika ada yang membetulkan terlalu cepat, berarti ada mata lain yang mengawasi. Aku melakukannya dengan tangan dingin. Di kantor polisi, aku menyebut jam pesan pertama masuk dengan selisih 10 menit dari yang sebenarnya. Penyidik mengketat, menggengak. Tidak ada reaksi. Aku keluar dengan perasaan hampa. 2 jam kemudian, ponselku bergetar. Nomor tak dikenal. Pesan singkat. Bukan jam itu. Aku menatap layar lama. Umpan demikian. Terlalu cepat. Terlalu tepat. Aku mengirim tangkapan layar itu ke sekutuku. Balasan datang cepat. Kita punya pendengar. Risiko pengkhianatan selalu ada. Aku tidak tahu apakah sekutuku benar-benar di pihakku atau hanya memanfaatkan kekacauan ini untuk tujuan lain. Tapi ia memberiku sesuatu yang belum pernah kuberi diriku sendiri. Arah. Hari-hari berikutnya berjalan seperti permainan catur dalam kabut. Setiap langkah dihitung. Setiap kata disaring. Aku menyusun bukti alternatif dari sumber yang tidak saling terhubung, catatan gangguan listrik publik, arsip perubahan kebijakan operator, testimoni kecil dari forum yang cepat dihapus. Potongan-potongan itu tidak membentuk gambar utuh, tapi cukup untuk menunjukkan tangan yang sama di balik layar. Tekanan psikologis meningkat. Tidurku pendek. Mimpi dipenuhi layar kosong dan pintu yang tidak bisa dibuka. Aku belajar menenangkan diri dengan rutinitas kecil. Menyeduh kopi dengan urutan yang sama, menyapu lantai, menulis 2 halaman catatan setiap pagi. Disiplin menjaga kepalaku tetap di atas air. Sekutuku meminta pertemuan tatap muka. 1 kali, tulisnya. Tempat ramai. Waktu singkat. Aku ragu. Tatap muka berarti risiko. Tapi juga berarti kepercayaan. Kami memilih sebuah kafe dekat stasiun, jam sibuk, kursi di sudut dengan pandangan ke pintu. Aku datang lebih awal, memilih meja yang membelakangi dinding.
Aku memesan minum, tidak disentuh. Menit berlalu. Orang datang dan pergi. Aku mengamati tangan, sepatu, cara orang menoleh. Setiap gerak terasa bermakna. Ponselku tetap di meja, layar mati. Pesan masuk. 5 menit. Aku mengangguk pada layar kosong. 5 menit kemudian, pesan lain. Terlambat. Aku mengangkat kepala. Kursi di depanku kosong. Aku menunggu 2 menit lagi. Tidak ada siapapun yang mendekat dengan niat. Kafe tetap bising. Dunia tidak berhenti hanya karena aku menunggu. Ponselku bergetar lagi. Jangan tunggu. Mereka sudah tahu. Siapa mereka? Balasku cepat. Tidak ada jawaban. Aku meninggalkan kafe dengan langkah biasa, menolak keinginan untuk berlari. Di luar, suara kereta datang dan pergi. Aku berdiri di peron, menatap rel yang berkilat. Rasanya seperti berdiri di ambang, tidak tahu apakah harus maju atau mundur. Malam itu, sekutuku mengirim satu paket kecil, dokumen ringkas, tanpa penjelasan. Di dalamnya ada peta sederhana hubungan antar akun, waktu akses, dan satu nama samaran yang muncul berulang. Bukan nama mantanku. Bukan namaku. Nama yang tidak kukenal. Ini penghubungnya, tulisnya. Bukan wajah. Tapi simpul. Aku menyimpan dokumen itu di tempat terpisah, mencetak satu halaman, menyelipkannya di buku. Rencana berlapis mulai terbentuk. Jika satu jalur putus, ada jalur lain. Jika satu saksi dibungkam, ada catatan. Pagi berikutnya, aku menerima panggilan dari penyidik. Nada suaranya singkat. Kami perlu bertemu. Di saat yang sama, pesan dari sekutuku masuk. Pertemuan besok. Lokasi berubah. Aku kirim nanti. Aku menunggu. Jam berlalu. Tidak ada lokasi. Tidak ada waktu. Pesan terakhir terkirim satu checklist. Tidak pernah dibaca. Aku mencoba menghubungi. Tidak tersambung. Aku mengirim pesan singkat. Tidak terkirim. Aku duduk di ruang tamu, lampu menyala terang. Di luar, hujan turun pelan. Aku membuka dokumen yang ditinggalkannya, membaca ulang, memastikan aku tidak membayangkan semuanya. Sekutu itu nyata. Jejaknya nyata. Tapi kini ia menghilang tepat sebelum pertemuan krusial. Aku menutup buku, menarik napas panjang. Jika ia mundur karena takut atau karena dipaksa, hasilnya sama. Aku sendirian lagi. Tapi kali ini, dengan peta yang lebih jelas dan musuh yang lebih dari satu. Konfrontasi tak bisa dihindari. Jam berdetak lebih keras di kepalaku daripada di dinding. Setiap detik terasa seperti dorongan ke tepi jurang. Aku tidak lagi menunggu mereka bergerak. Aku yang bergerak sekarang. Aku datang ke kantor polisi dengan map tipis di tangan. Tidak penuh bukti. Tidak dramatis. Justru kosong di bagian tengah, sengaja. Tekanan bukan datang dari apa yang kau bawa, tapi dari apa yang kau isyaratkan kau miliki. Aku duduk di ruang tunggu, punggung tegak, napas terukur. Di seberang, kipas angin berputar malas, mengaduk udara yang pengap. Bau karbol dan kopi basi bercampur, aroma institusi yang terbiasa menyimpan rahasia. Penyidik itu muncul, wajah yang sama, nada yang sama. Tapi matanya berbeda. Ada sesuatu yang bergerak di sana, seperti retakan halus di kaca tebal. Kita bicara sebentar, katanya. Di ruangan sempit itu, aku meletakkan map di meja. Tidak kubuka. Aku hanya mendorongnya sedikit ke tengah, cukup untuk terlihat. Ia melirik map itu, lalu kembali menatapku. Aku tidak bicara. Diam adalah senjata hari ini. Kamu membawa apa? Tanyanya akhirnya. Pertanyaan, jawabku. Ia menghela napas kecil. Tanya. Aku mentondongkan badan. Siapa yang mengoreksi jam pesan itu? Henning. Kipas angin berdecit. Penyidik itu menatap berkas di depannya, bukan karena mencari, tapi karena menghindari. 1 detik. 2. Cukup lama untuk menandai. Kami menerima pembaruan, katanya. Dari siapa? Tanyaku. Ia mengangkat bahu sedikit. Sumber teknis. Aku mengangguk pelan, seolah puas. Padahal di dalam, aku mencatat, ia tidak menyebut unit, tidak menyebut prosedur.
Jawaban kabur selalu menutupi sesuatu yang spesifik. Aku membuka map, menampilkan satu lembar kertas. Hanya satu grafik sederhana. Waktu, akses, koreksi. Tanpa nama. Tanpa tuduhan. Penyidik itu memandangnya lebih lama dari yang seharusnya. Ini bukan bukti, katanya. Belum, jawabku. Tapi ini pola. Ia menutup map itu dengan jarinya, gerakan kecil yang ingin terlihat santai. Kamu hati-hati, katanya. Menuduh sistem itu serius. Aku tidak menuduh, kataku tenang. Aku bertanya. Di luar ruangan, langkah kaki berlalu lalang. Sistem mulai merespons anomali, bukan karena aku berteriak, tapi karena aku berhenti mengikuti alurnya. Aku meninggalkan kantor itu dengan satu hal yang jelas, ada kegelisahan di balik prosedur. Tekanan kemudian diarahkan ke sumber yang lebih dekat. Aku menghubungi mantanku. Bukan untuk berdebat. Bukan untuk klarifikasi. Aku mengirim satu pesan netral, pendek, seperti orang yang sudah menyerah. Aku lelah. Kita sudahi saja? Balasannya datang cepat. Terlalu cepat. Kamu yang mulai, tulisnya. Kalimat itu sederhana. Tapi ada nada kepemilikan di sana. Nada orang yang merasa masih memegang tali. Aku membayangkan wajahnya yang tenang, senyum kecil yang dulu selalu muncul saat ia merasa unggul. Aku tidak membalas. Aku membiarkan pesan itu menggantung, seperti umpan lain. 2 jam kemudian, aku menerima panggilan dari nomor yang sama dengan laporan awal. Suaranya datar, terkendali. Tidak marah. Tidak takut. Kamu tidak bisa lari, katanya singkat. Aku tidak lari, jawabku. Aku berdiri. Hening di ujung sana. Aku mendengar napasnya. Sedikit lebih cepat dari biasanya. Kesalahan kecil. Retakan pertama. Kamu bermain api, katanya. Aku hanya ingin kebenaran, balasku. Ia tertawa kecil. Tawa tanpa humor. Kebenaran itu fleksibel. Kalimat itu menancap. Bukan karena pintar, tapi karena jujur. Ia selalu percaya pada itu. Dan disitulah topengnya mulai retak, keyakinan bahwa ia bisa mengatur narasi sampai akhir. Hari-hari berikutnya menjadi rangkaian simbol dan isyarat. Aku menerima salinan dokumen tambahan dari penyidik tanpa diminta. Versi yang sedikit berbeda dari sebelumnya. Tanggal bergeser. Catatan direvisi. Sistem mencoba merapikan jejaknya sendiri. Dan setiap perapian meninggalkan bekas jari. Aku menyusun ulang masa lalu, bukan untuk nostalgia, tapi untuk konfrontasi terakhir. Aku ingat satu kejadian lama. Ia pernah menunjukkan tangkapan layar percakapan yang membuatku terlihat buruk di depan keluarganya. Saat itu aku menerima. Aku meminta maaf. Baru sekarang aku sadar, fontnya salah. Detail kecil yang dulu kuabaikan karena aku percaya. Kesalahan kecil lawan kini menjadi celah besar. Aku mengumpulkan semuanya, tidak untuk dipublikasikan, tapi untuk ditempatkan di meja yang tepat. Aku mengajukan permohonan resmi audit digital. Bukan tuduhan, hanya permintaan prosedural. Sistem tidak suka diminta membuka dirinya sendiri, tapi ia harus menjawab. Taruhan keselamatan pribadi meningkat. Aku mulai merasa diikuti. Bukan jelas. Bukan terus-menerus. Tapi cukup untuk membuatku mengubah rute, menunda pulang, duduk lebih lama di tempat ramai. Malam-malamku kembali pendek. Aku tidur dengan lampu kecil menyala, ponsel di jangkauan tangan. Suatu malam, listrik kembali berkedip. Tidak padam, hanya kedip. Seperti mata yang berkedip di gelap. Ponsel keberjeter. Pesan masuk dari mantanku. Kita bicara saja. Secara dewasa. Aku tersenyum tipis. Kata, dewasa, selalu muncul saat ia ingin mengatur ulang posisi. Aku menyetujui pertemuan di tempat umum, siang hari. Ia datang tepat waktu. Duduk dengan sikap tenang. Tidak ada saksi langsung, tapi banyak mata. Kami tidak banyak bicara. Aku meletakkan satu kertas di meja. Grafik waktu yang sama. Ia melirik, lalu mengembalikan pandangan ke wajahku. Senyumnya tidak berubah, tapi matanya berkedip lebih sering. Kamu terlalu jauh, katanya. Kamu terlalu rapi, jawabku. Ia menarik napas,
meneguk minumannya. Aku hanya ingin aman. Dengan menghancurkanku. Henning. Orang-orang tertawa di meja lain. Sendok berdenting. Dunia berjalan seperti biasa, sementara di meja kami, masa lalu diputarbalikkan untuk terakhir kalinya. Kamu membuatku melakukan ini, katanya pelan. Kalimat itu familiar. Dulu aku menerimanya. Sekarang aku mendengarnya sebagai pengakuan setengah. Ia tidak berkata apa yang ia lakukan. Ia hanya mengakui dorongan. Cukup untuk menunjukkan bahwa ia tahu lebih dari yang ia klaim. Aku berdiri lebih dulu. Hati-hati dengan kata-katamu, kataku. Kata-kata punya jejak. Ia menatapku, senyum kembali terpasang. Tidak semua jejak diikuti. Aku pergi tanpa menoleh. Di luar, matahari terasa terlalu terang. Hans Selkeberger. Pesan dari penyidik. Kami perlu bicara lagi. Sekarang. Jam berdetak. Aku tahu aku telah memaksa sesuatu bergerak. Tapi yang bergerak belum tentu menuju keadilan. Pengakuan setengah itu berbahaya, cukup untuk mengancam, belum cukup untuk menyelamatkanku. Kebenaran menuntut harga, dan aku belum tahu seberapa mahal yang harus kubayar. Malam itu hujan turun lurus, tanpa angin. Gedung pengadilan tampak lebih gelap dari biasanya, seolah sengaja menahan cahaya. Aku berdiri di tangga, menarik napas panjang, dan melangkah masuk dengan kesadaran bahwa apapun yang terjadi setelah ini tidak bisa ditarik kembali. Di dalam, udara terasa kering. Lampu putih menyinari bangku-bangku kayu yang dipenuhi wajah-wajah asing. Beberapa menatapku terlalu lama, seolah mencoba mencocokkan namaku dengan potongan berita yang beredar. Tekanan publik telah menemukan bentuknya sendiri, bisik-bisik, sorot kamera yang singkat, lalu berpaling. Tidak ada yang berteriak, justru ketenangan itu yang mencekik. Aku duduk, punggung lurus, tangan terlipat. Di seberang, ia duduk dengan postur yang kukenal. Tenang, terkendali, seolah ini hanya rapat biasa. Topengnya masih utuh di luar, tapi aku melihat retakan kecil di rahangnya, cara ia menelan ludah lebih sering. Malam ini bukan tentang emosi. Ini tentang rangkaian logis yang akhirnya disatukan. Sidang dimulai tanpa dramatika. Kata-kata hukum mengalir, kaku, seperti mesin yang dipanaskan perlahan. Aku mendengarkan, menyimpan energi. Setiap bukti dipanggil satu persatu, bukan untuk mengejutkan, melainkan untuk membentuk garis lurus yang tak bisa dibengkokkan lagi. Pertama, kronologi. Jam, tanggal, jeda. Disusun ulang dengan presisi yang tidak memberi ruang tafsir. Aku memperhatikan wajahnya saat jeda 5 menit itu disebutkan. Matanya berkedip, cepat, lalu kembali tenang. Kesalahan kecil. Cukup. Kedua, metadata. Bukan istilah yang memikat publik, tapi mematikan bagi kebohongan. Waktu unggah yang tidak selaras. Sistem operasi yang tidak mungkin. Koreksi jam yang datang dari sumber yang tak tercatat. Semua disajikan tanpa nada menuduh. Fakta tidak perlu suara keras. Tekanan meningkat ketika saksi teknis dipanggil. Nada mereka datar, profesional. Setiap jawaban pendek, tepat sasaran. Aku merasakan ruangan mengencang, seperti tali yang ditarik pelan-pelan. Di bangku seberang, ia menyilangkan tangan, lalu melepasnya. Gerakan kecil yang menandai kegelisahan. Apakah mungkin pesan itu dikirim dari perangkat lain? Tanya hakim. Mungkin, jawab saksi. Dan jejaknya konsisten dengan itu. Kata, konsisten, bergaung lebih lama daripada yang seharusnya. Kemudian, rangkaian perubahan dokumen. Versi awal, versi revisi. Tanggal yang bergeser. Catatan yang dihapus, lalu muncul kembali dengan redaksi berbeda. Sistem mencoba menutup celahnya sendiri, dan justru memperlihatkan tangan yang ikut campur. Aku menahan napas, merasakan beban di dada bergeser sedikit. Tidak hilang. Bergeser. Giliranku berbicara datang tanpa peringatan emosional. Aku berdiri, menyampaikan secukupnya. Tidak membela diri dengan cerita panjang. Tidak memohon simpati. Aku hanya menempatkan diriku di tengah rangkaian itu, sebagai titik yang selalu diseret, bukan penggerak. Aku tidak menuduh, kataku pelan. Aku menunjukkan urutan. Ia mengangkat kepala, menatapku.
Senyum tipisnya muncul, refleks lama. Lalu menghilang ketika pertanyaan berikutnya diarahkan padanya. Saudari, kata hakim, apakah Anda mengirim pesan-pesan ini? Ia menjawab cepat. Tidak. Apakah Anda mengenali perangkat yang digunakan? Tidak. Apakah Anda pernah meminta bantuan pihak ketiga? Henning. 1 detik. 2. Ruangan menahan napas. Aku hanya ingin aman, katanya akhirnya. Kalimat itu terdengar lagi. Familiar. Kali ini, di bawah sumpah. Aku merasakan sesuatu runtuh pelan di dalam diriku, bukan kemarahan, melainkan kepastian. Dengan cara apa? Tanya hakim. Ia membuka mulut, menutupnya lagi. Kata-kata berdesakan, tapi tidak menemukan bentuk aman. Kontradiksi yang ia bangun sendiri mulai saling bertabrakan. Setiap upaya meluruskan justru membuat simpul baru. Risiko runtuhnya hidupku masih membayang. Bahkan di titik ini, tidak ada jaminan. Hukum tidak bekerja dengan kepastian mutlak. Ia bekerja dengan standar. Dan standar itu baru saja disentuh, belum dirangkul. Keputusan krusial datang cepat. Permintaan audit lanjutan disetujui. Statusku berubah. Tidak bebas sepenuhnya, tapi tidak lagi terikat tuduhan awal. Painahanan dibatakan. Kata-kata itu jatuh seperti batu ke air. Tidak meledak, tapi menyebar dalam lingkaran-lingkaran kecil yang terasa sampai ke ujung jari. Ia menunduk. Bukan kalah. Terpejak. Ada perbedaan besar di antara keduanya. Kebenaran akhirnya terlihat utuh, bukan karena satu pengakuan besar, melainkan karena kebohongan tidak lagi punya tempat bersembunyi. Jaringan yang lebih luas disebutkan. Nama samaran muncul, lalu menghilang ke ranah penyelidikan lain. Keadilan datang tidak sempurna, tidak ada permintaan maaf, tidak ada pengakuan penuh. Namun tegas pada titik yang paling penting, aku tidak bersalah. Sidang ditutup. Palu diktak. Suara kayu bertemu kayu, singkat, final. Aku duduk sebentar, merasakan bahuku turun. Beban psikologis dilepaskan sebagian, menyisakan nyeri yang akan tinggal lama. Luka tidak sembuh hanya karena kebenaran diakui. Di luar, hujan telah reda. Udara malam dingin, bersih. Aku berdiri di bawah lampu jalan, menatap pantulan diriku di genangan kecil. Wajahku terlihat lebih tua, lebih keras, tapi utuh. Hans Selkeberger. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bukan ancaman. Bukan pengakuan. Hanya satu kalimat pendek yang membuat langkahku terhenti. Ini belum selesai. Aku mematikan layar. Menyimpan ponsel. Menatap jalan yang terbentang di depan. Keadilan telah berbicara, tapi dampak lanjutan tak terelakkan. Setelah badai, sunyi menyapa, dan di sunyi itulah, aku tahu, perhitungan baru sedang dimulai. Pagi datang tanpa pengumuman. Tidak ada sirene. Tidak ada ketukan. Hanya cahaya yang masuk pelan lewat celah tirai, seperti meminta izin. Aku terbangun dengan napas yang lebih dalam dari biasanya, dan untuk pertama kalinya setelah waktu yang lama, aku tidak langsung meraih ponsel. Kemenangan ternyata tidak terasa seperti yang dibayangkan. Tidak ada ledakan lega. Tidak ada rasa menang yang bersih. Yang ada justru hampa kecil di dada, ruang kosong yang dulu diisi ketakutan, kini belum tahu mau diisi apa. Tubuhku masih bersiaga, seolah bahaya bisa muncul kapan saja, padahal pintu tidak diketuk, dan namaku tidak lagi dipanggil. Hari-hari pertama setelah sidang kuhabiskan dengan hal-hal sederhana. Menyapu halaman, menyiram tanaman yang hampir mati, membuka jendela lebih lama. Aku belajar kembali mempercayai ritme biasa, meski otot-ototku sering menegang tanpa sebab. Penyembuhan, aku sadar, tidak datang sebagai keputusan. Ia datang sebagai kebiasaan yang diulang dengan sabar. Telepon dari kantor masuk. Nadanya berbeda. Lebih hangat, tapi berhati-hati. Aku kembali bekerja, bertahap. Beberapa rekan menyapa seperti biasa. Beberapa memilih jarak aman. Aku tidak menyalahkan mereka. Aku sendiri masih memilih-milih siapa yang kuberi ruang. Kepercayaan kini bukan asumsi, melainkan pilihan sadar. Rumahku berubah makna. Dulu ia benteng, lalu penjara. Sekarang,
Ia menjadi wilayah dengan batas jelas. Aku mengganti kunci. Bukan karena takut, tapi karena menutup bab. Aku menata ulang furnitur, bukan untuk estetika, tapi untuk menegaskan bahwa ruang ini milikku. Setiap benda punya tempat, dan tidak ada yang boleh menggesernya tanpa izinku. Malam-malam masih membawa gema. Bunyi motor lewat terlalu lambat bisa membuatku berhenti bernapas sejenak. Pesan masuk dari nomor tak dikenal masih membuat jantungku melompat. Tapi kini aku tahu cara menenangkan diri. Aku duduk. Aku bernapas. Aku membiarkan rasa datang dan pergi tanpa harus menuruti. Aku bertemu ibuku. Ia memelukku lebih lama dari biasanya. Tidak ada pertanyaan. Tidak ada nasihat. Hanya pelukan yang mengingatkanku bahwa ada bentuk aman yang tidak perlu dijelaskan. Di meja makan, kami bicara tentang hal-hal kecil. Quokka. Tetangga. Resep lama. Luka lama diakui lewat keheningan, bukan dibedah ulang. Tentang dia, aku tidak lagi mencari penutup. Tidak semua cerita berakhir dengan pengakuan penuh. Ada yang berakhir dengan jarak. Aku tahu proses hukum lain masih berjalan, jauh dari hidupku kini. Aku memilih tidak mengikuti setiap perkembangannya. Bukan karena lupa, tapi karena tidak lagi ingin dikendalikan oleh apa yang tidak bisa kukontrol. Aku menemui seorang konselor. Bukan karena lemah, tapi karena jujur pada diri sendiri. Di ruang kecil dengan kursi empuk dan cahaya lembut, aku belajar memberi nama pada hal-hal yang dulu kabur. Gaslighting. Kontrol halus. Hyperwaspada. Memberi nama membuatnya lebih kecil. Lebih bisa ditangani. Aman itu apa buat kamu sekarang? Tanyanya suatu kali. Aku berpikir lama. Aman itu bisa memilih, jawabku akhirnya. Bisa bilang tidak. Bisa pergi. Ia mengangguk. Tidak mencatat apapun. Kadang, pengakuan cukup didengar. Aku mulai berolahraga ringan. Jalan pagi. Menghitung langkah. Merasakan otot bekerja tanpa tujuan lain selain hidup. Tubuhku perlahan belajar bahwa tidak semua ketegangan adalah tanda bahaya. Beberapa hanya sisa kebiasaan. Kepercayaan ku bangun ulang secara selektif. Satu teman lama kembali dekat. Satu yang lain tetap jauh. Aku berhenti menjelaskan diriku pada semua orang. Yang perlu tahu, akan tahu. Yang tidak, tidak perlu. Rumah kembali menjadi tempat pulang, bukan tempat bersembunyi. Aku memasang lampu yang hangat. Memutar musik pelan di sore hari. Kadang aku duduk diam, hanya mendengarkan. Sunyi kini tidak selalu berarti ancaman. Kadang, ia hanya ruang bernapas. Suatu malam, aku membuka laci lama. Di dalamnya ada catatan, dokumen, potongan masa yang pernah menyelamatkanku. Aku menatapnya lama, lalu menutup kembali. Aku tidak membuangnya. Aku tidak memajangnya. Aku menyimpannya sebagai pengingat, aku pernah berada di sana, dan aku bisa keluar. Rasa aman kini bukan ilusi permanen. Ia kesepakatan harian dengan diri sendiri. Untuk waspada tanpa paranoid. Untuk ingat tanpa terjebak. Untuk membuka pintu tanpa kehilangan kendali. Aku berdiri di depan jendela, menatap jalan yang basah oleh hujan sore. Orang-orang lewat dengan urusan mereka sendiri. Dunia terus berjalan, tidak menungguku pulih sepenuhnya. Dan itu tidak apa-apa. Aku menghirup udara, dalam-dalam. Tidak ada ketukan. Tidak ada pesan. Hanya detak jantung yang stabil, dan kesadaran tenang bahwa aku masih di sini. Luka lama diakui, tapi tidak lagi memimpin. Sunyi datang, dan kali ini, aku menyambutnya dengan mata terbuka.